Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan mari kita lanjutkan kembali dialog membahas terkait dengan evaluasi debat perdana Capres Pemilu 2024 dan kira-kira apa yang bisa diperbaiki untuk menyempurnakan debat kedua mendatang. Saya kembali ke Mas Supriyansa ya, masih bersama kami juga pemirsa malam hari ini Mas Supriyansa dari TKM Prabowo Gibran, kemudian Bang Billy David dari Timnas Anies Muhaimin, serta tentunya Bang Yusuf Lakaseng dari TPN Ganjar Mahfud. Sekarang saya kembali ke Mas Supriyansa. Mas Supriyansa tadi disebutkan bahwa ya tadi Mas Gibran ini dianggap belum sematang sosok-sosok lainnya baik yang saat ini menjadi capres maupun cawapres. Sehingga terbawa suasana, semangatnya juga jadi membuat Mas Gibran melakukan hal-hal atau gestur yang terjadi di debat perdana. Nah kira-kira ya persiapannya seperti apa untuk debat cawapres berhubung Mas Gibran nanti akan menghadapi Pak Mahfud dan juga Caimin? Jadi saya rasa Mas Gibran, ya saya klarifikasi dulu ya, bahwa setiap orang ini yang namanya sikap spontanitas bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada Mas Billy, Mas Yusuf, saya sendiri, dalam konteks tertentu bisa terjadi pada kita semua. Nah terkait untuk mengukur tingkat kematangan seseorang, tidak cukup hanya melihat satu konteks itu. Kalau kita mau bijak melihat sebuah kesimpulan ya. Nah, yang kedua, bahwa pada rencana debat kedua, tentu Mas Gibran, Pak Prabowo tentunya akan mempersiapkan diri menyampaikan ide dan gagasannya terhadap apa yang terjadi di Republik ini terkait dengan judul yang sudah ditetapkan oleh KPU. Karena KPU sudah menetapkan judul pada debat pertama, kemudian debat kedua, dan seterusnya. Nah, saya kira pada debat kedua ini nanti, pada tanggal 22, maka kita akan menyaksikan nanti bukan hanya kepada kandidat nomor 2, tetapi semuanya tentu akan mempersiapkan diri. Pada prinsipnya, kalau saya berbicara tentang persiapan daripada kandidat nomor 2, Pak Prabowo dengan Mas Gibran adalah akan menampilkan tentunya sesuai dengan judul debat yang terutama yang sangat aktual yang terjadi di Republik ini. Masalah yang akan dikupasnya pun, ide dan gagasan yang dikupas pun, itu terkait dengan apa yang terjadi di Republik ini. Karena bangsa kita ini kan sangat besar. Luas sekali kita punya bangsa ini. Nah tidak cukup kita hanya melihat satu tempat saja, lalu kita melahirkan sebuah kesimpulan untuk mewakilkan 34 provinsi. Nah karena besarnya kita punya wilayah, berbeda agama, etnis, budaya, suku, kesemuanya ini melalui cara-cara kita untuk melakukan cara pandang yang tentu lebih teliti sehingga melahirkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang tentu juga belum tentu kesimpulan itu bisa mewakilkan semuanya. Tetapi setidak-tidaknya kesimpulan sementara bisa dilahirkan Bapak Fani untuk gagasannya demi perbaikan ke depannya. Nah, tapi persiapannya bagaimana Mas Supriyansa, mengingat tadi kan sikap spontan itu kan bisa terjadi sama siapa saja, kapan saja, tapi mengingat Mas Gibran melakukannya dalam debat perdana, gimana caranya untuk menjaga supaya hal yang sudah dievaluasi dan juga diingatkan oleh KPU sebagai penyelenggara tidak terjadi di debat cawapres nanti? Ya, saya rasa Mas Gibran ini kan sangat dewasa, sangat tenang anaknya, pembawaannya, beliau ini luar biasa tenangnya, dan tentu kita bisa saksikan semua di keseharian beliau. Nah, kesiapan tentunya karena ini sudah menjadi catatan dari KPU, ya saya rasa tidak mungkin yang sudah menjadi catatan oleh KPU, Mas Gibran melakukan lagi. Kan begitu modelnya. Cuma karena saya ini hanyalah sebatas jubir, tentu saya tidak bisa menggaransi 100% tidak terjadi. Karena bukan saya melakukan, kan gitu. Bukan saya
yang mengontrol Mas Gibran. Tetapi saya percaya betul bahwa beliau sebagai calon cawapres ini bukan orang sembarangan maksud saya. Beliau ini adalah orang yang terseleksi dengan baik, diseleksi dengan penuh kehati-hatian, sehingga beliau bisa terpilih menjadi kepala daerah di tempatnya. Kemudian terseleksi lagi dengan baik, beliau dijadikan sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Ini artinya apa? Memberikan gambaran kepada kita bahwa jangan pernah meragukan kapasitas daripada apa yang dimiliki oleh Mas Gibran. Nah, saya melihat ini kan gambar diulang-ulang terus, diputar terus ini gambar yang berdiri ini. Nah, padahal durasinya itu sangat simpel sekali, sangat singkat sekali. Tetapi itu terus diulang-ulangi. Itulah saya katakan bahwa Mas Gibran pasti melihat juga di media sosial, media televisi, di media-media lain. Tentu beliau bisa melihat bahwa ternyata ini ada sebuah teguran. Tidak akan mungkin terulang lagi menurut pemahaman saya. Sesuatu kalau kita masuk dalam sebuah arena di mana jurinya, di mana wasitnya mengatakan ini tidak bisa dilakukan, sebagai pemain tentu kita memegang teguh itu. Nah, saya rasa apa yang dilakukan itu tidak berulang. Nah, terkait dengan pernyataan tadi Mas Billy misalnya dikatakan bahwa termasuk gimmick yang diperlihatkan Pak Prabowo pada saat berbicara Mas Anies. Nah, saya kan sudah sampaikan tadi bahwa ini kan orang dua sahabat ini. Kemudian karena KPU tidak memberikan catatan soal itu, menganggap bahwa tidak ada masalah. Tetapi kami melihat bahwa Mas Anies dengan Pak Prabowo ini adalah dua orang sahabat yang dipertemukan dalam sebuah panggung, di mana panggung itu harus berbeda visi dan misi, ya kan? Tetapi tujuannya sama untuk perbaikan Indonesia. Kayak gitu. Baik. Ya. Nah, kalau misalnya untuk Pak Mahfud sendiri bagaimana Bang Yusuf, terutama untuk persiapan debat kedua dan tadi mengikuti tata tertib juga dengan seksama, sekaligus tentu saja menampilkan performa debat yang prima. Ya, kalau Pak Mahfud tentu akan mempersiapkan diri dengan baik. Kalau dilihat rekam jejaknya sih pasti akan tidak kita ragukan ya. Karena lama sebagai dosen, ya. Dosen itu kan ngajarin orang untuk pintar, termasuk ngajarin orang untuk pandai berdebat juga. Jadi sesungguhnya dia adalah instrukturnya orang yang untuk bisa berdebat. Tinggal kita lihat saja nanti hari hanya, sama sekali kita tidak meragukan. Karena begini, dalam debat itu kan sebaiknya yang disampaikan itu adalah yang materinya kita kuasai karena memang kita menggeluti itu. Nah. Yang kedua adalah kita kuasai karena itu memang kita kerjakan. Itu akan terlihat lancar diucapkan. Berbeda kalau misalnya menghafal dari tim yang membuat materi itu lalu di briefing kepada kandidat. Nah, akan kita lihat nanti di debat pada 22 Desember itu, Bani. Tapi dari ekonomi, baik ekonomi digital maupun kerakyatan, kemudian juga keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan juga perkotaan, kira-kira Pak Mahfud akan esols di mana? Bang Yusuf? Ya, saya kira Pak Mahfud pasti akan berusaha untuk menguasai tema ini ya. Walaupun background-nya hukum ya? Ya, walaupun selama ini kan Pak Mahfud bidangnya bidang hukum, pakar hukum ketatanegaraan, selama jadi menteri juga dalam Menteri Pertahanan, Menteri Hukum, tapi ingat bahwa calon presiden dan wakil presiden itu adalah pemimpin negara. Mereka harus atau diwajibkan punya kemampuan pengetahuan yang komprehensif tentang semua masalah bangsa. Dan saya kira Pak Mahfud sebagai orang yang berlatar belakang sebagai guru besar, dia akan belajar dengan cepat soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, dan hal lainnya yang menjadi tema debat pada 22 Desember itu. Oke. Nah, Bang Billy sendiri bagaimana? Untuk Caimin terutama mengingat bahwa ya Caimin kan memang cukup berpengalaman ya dalam hal saling sanggah menyanggah. Tapi untuk panggung sekelas debat cawapres, bagaimana? Ya, sebelum masuk ke situ kita perlu ingat kembali ya
kemarin sebelum debat presiden yang pertama kita sama-sama diramaikan dengan polemik bagaimana teknis tentang debat pertama itu dilangsungkan. Kemudian lanjut ke sini setelah debat pertama dilangsungkan dengan pembahasan kita malam ini ataupun apa yang ramai di sosial media akhir-akhir ini kan kita juga makin publik saya rasa akan makin menunggu bagaimana nanti debat yang kedua akan dilangsungkan. Baik itu tentang performance masing-masing cawapres ataupun bagaimana mereka menguasai subtema yang telah ditentukan di debat kedua. Dan kalau kesiapan sendiri, sampai saat ini tentu Gus Imin dengan berbagai macam jabatan publik yang sudah pernah beliau emban, dengan bidang-bidang berbagai macam yang sudah beliau pernah kerjakan, tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang. Dan dalam konteks kekinian menghadapi Pilpres 2024 ini sendiri, kita sama-sama tahu bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang paling banyak hadir di forum-forum adu substansi atau adu gagasan. Itu kan menunjukkan juga bahwa secara substansi kita sudah siap dan kami pun tidak meragukan bagaimana nanti Gus Imin akan menjalankan atau bertarung di debat yang kedua. Lalu kita juga melihat bahwa selain substansi, tentu kan kita juga harus menyiapkan kapasitas spiritual dan kapasitas mental. Oleh karena itu saat ini sampai nanti akhir pekan, Gus Imin sedang menjalankan umroh dan kita menghormati keputusan beliau untuk berangkat umroh dan kita melihat itu juga persiapan beliau untuk secara spiritual juga siap, secara mental juga siap untuk menghadapi debat kedua, perjalanan kampanye yang selanjutnya dan debat-debat berikutnya. Oke, apa yang kira-kira bisa kita harapkan terjadi dalam debat cawapres ini? Ya terutama untuk teknis lagi-lagi. Kalau misalnya dari kacamata saya sebagai yang bertugas saat itu di KPU, saya juga melihat posisi berdiri, kemudian juga situasi memang bisa dikatakan atau kurang bersahabat untuk menstabilkan atau menetapkan konsistensi dari stamina gitu, berdiri dari awal sampai akhir, kemudian juga situasi atau AC-nya juga kurang dingin. Apakah ini juga menjadi catatan tersendiri terutama dari timnas Amin dan Anies dan Muhaimin? Tentu kita melihat hal itu sebagai hal-hal non teknis yang perlu kita patut perhatikan. Seperti itu saya tadi singgung di awal bahwa bagaimana ketepatan waktu debat itu berlangsung saja sudah berpengaruh tentunya terhadap mood, terhadap konsentrasi paslon. Lalu kemudian sitting arrangement, pengaturan tempat duduk kan juga pasti akan berpengaruh. Betul. Kemudian juga kita kemarin melihat evaluasi di debat pertama bagaimana ketika itu berdiri sepanjang debat juga tentu akan menentukan. Dan kita melihat ketika evaluasi sudah dilakukan KPU dan semua perwakilan paslon dihadirkan dan menyepakati teknis debat kedua nanti, saya rasa semua paslon harus siap dengan kesepakatan yang telah diambil perwakilan ketika menghadirkan rapat dengan KPU. Baik. Dan tentu nanti kita berharap ada perbaikan-perbaikan dan mungkin meskipun ada teknis yang berbeda dari debat yang pertama, dan subtema yang dibahas juga akan berbeda dari debat yang pertama, tapi saya justru akan menantikan debat kedua ini akan berlangsung karena semua orang, saya rasa publik Indonesia juga akan menantikan bagaimana para cawapres ini akan berdebat di debat yang kedua nanti. Iya, publik juga menantikan bagaimana melihat para cawapres ini baik Gus Muhaimin, Pak Mahfud MD maupun juga Mas Gibran Rakabuming Raka ini saling bertemu dan juga tadi beradu visi misi, beradu gagasan, menampilkan seni berdebat yang juga tentunya bisa menjadi literasi politik sendiri bagi calon pemilih untuk pemilu 2024. Baik, Mas Supriyansa, Bang Yusuf Lakaseng dan juga Bang Billy David, terima kasih atas waktunya dalam Sindopre malam hari ini. Semoga sukses, semoga lancar semua persiapan terutama untuk debat kedua. Nanti kita sama-sama akan bahas lagi terkait dengan bagaimana jalannya debat kedua ya. Sampai saat itu, salam sehat selalu. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Yusuf.